Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heriana dengan NIM 2402010101024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan jawaban saya mengenai pelajaran ekonomi makro. Yang pertama, menjelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Yang ketiga, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Ringkasan eksekutif 3 pilar analisis makroekonomi 2021. Yang pertama, arsitektur kebijakan. Ekosistem pengambilan keputusan kebijakan ekonomi dikendalikan oleh trias makroekonomi. Otoritas Moneter atau BI, Otoritas Fiskal atau Kemenku, dan Pengawas Sektor Keuangan OJK atau LPS yang berkolaborasi menjaga stabilitas. Ringkasan eksekutif 3 pilar analisis makroekonomi 2021. Yang kedua, mekanisme transmisi. Dampak variabel mikrofluktuasi nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi IHK bekerja sebagai tuas mekanisme secara langsung memperlebar atau mempersempit kapasitas komponen PDB, konsumsi, investasi, dan ekspor neto. Yang ketiga, resiliensi sistem. Kondisi pandemi COVID-19 guncang pandemi menciptakan tekanan deflasioner dan pelemahan PDB yang direspon melalui intervensi fiskal atau pelonggaran moneter untuk menahan kontraksi lebih dalam. Arsitek perekonomian, ekosistem membuat kebijakan nasional. Bank Indonesia mandat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi melalui instrumen suku bunga BI 7 DRR dan intervensi pasar. Menteri Keuangan atau Kemenku mandat mengelola instrumen APBN, pajak dan belanja negara untuk stimulasi perekonomian, subsidi dan alokasi pembangunan. OJK dan LPS atau Kemenko Perekonomian mandat mengawasi likuiditas perbankan, menjamin simpanan masyarakat, dan mengkoordinasikan regulasi lintas sektoral. Dashboard Telemetri Makroekonomi 2021, Pertumbuhan PDB kuartal 1 2021, minus 0,74%. Status fase transisi pemulihan dari kontraksi ekonomi akibat pandemi. Nilai tukar rupiah 2021 yaitu 14.500 USD. Status menghadapi tekanan volatilitas global namun terkelola oleh intervensi Bank Indonesia. Inflasi IHK 2021 1,42%. Status mencerminkan dinamika daya beli masyarakat yang sedang dalam tahap pemulihan. Pertumbuhan PDB per sektoral Q1 2021, komponen inflasi IHK April 2021, pergerakan kurs USD per IDR 2020 April 2021. Pertumbuhan PDB tahunan Indonesia dapat dilihat dari bagan berikut. Yang pertama, nilai tukar rupiah atau kurs. Impor X lebih mahal di pasar global atau turun. Impor M lebih murah atau naik. 4. PDB dapat menekan ekspor neto. Skenario turun atau lemah. Ekspor X kompetitif naik, impor atau M mahal atau turun, namun biaya bahan baku industri naik menekan investasi. Dampak PDB bervariasi, beresiko menekan sektor real. Inflasi IHK, overheating, daya beli masyarakat tergerus. Konsumsi atau C turun drastis, suku bunga acuan berpotensi naik menekan investasi. Deflasi, sinyal pelemahan permintaan ekstrim, produksi melambat, PHK meningkat. Dampak struktur dan inflasi terhadap PDB bagian hubungan dapat dilihat pada bagian berikut. Kondisi makroekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kontraksi PDB berlanjut namun melambat. PDB Q1 2021 sebesar minus 0,74%. Membaik dibandingkan Q4 2020. Minus 2,19% dan Q2 2020 minus 5,32%. Kurs melemah akibat capital outflow dan ketidakpastian global. Tekanan USD menguat pasca kebijakan stimulus Amerika Serikat, menekan rupiah ke kisaran Rp 14.500-an. Inflasi rendah dan terkendali. Inflasi 1,42% April 2021 berada di bawah target BI. Permintaan domestik masih lemah akibat pembatasan aktivitas. Vaksinal dan pemulihan bertahap. Program vaksinasi nasional dimulai Januari 2021. Pemerintah melanjutkan stimulus
PEN, pemulihan ekonomi nasional, dengan kisaran 699 triliun. Sektor strategi masih tertekan. Transportasi minus 13,12%, akomodasi dan makan minum minus 7,26%. Masih berdampak PPKM, pemulihan tidak merata antara sektor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.